Arsene Wenger kerap dijuluki sebagai profesor sepak bola, walau julukan yang ia dapat perlu proses yang panjang. Di awal karirnya bersama Arsenal pada 22 September 1996, banyak pihak yang meragukan dirinya. Alasan pertama adalah karena publik Inggris tidak begitu mengenalnya. Di sisi lain, Arsenal sejak juara musim 1970-1971 hampir selalu stabil di papan tengah. Gelar juara terakhir Arsenal pun diraih tak begitu lama, yakni pada 1990-1991 atau semusim sebelum Division 1 berganti menjadi Premier League. Arsenal jelas butuh pelatih mumpuni. Pada musim sebelumnya bersama Bruce Rios, Arsenal ada di peringkat keempat. Namun, Rios diputus kontrak pada awal musim 1996-1997 karena ketidaksepakatan soal transfer. 2 hari setelah penetapan Wenger sebagai manajer baru Arsenal, harian The Independent mengeluarkan berita penohok dengan salah satu tajuknya menulis, "Ini adalah ukuran dari sepak bola Inggris yang aneh, bahwa ketika nama Arsene Wenger muncul sebagai kandidat favorit Arsenal untuk pekerjaan mereka yang kosong, banyak pendukung bertanya, Arsene who?" tulis The Independent. Anehnya, meskipun dianggap bukan pelatih ternama, Arsenal justru memberikan kebebasan dan tanggung jawab lebih pada Wenger. Salah satunya adalah diberikannya kontrol atas transfer, kontrak, dan sesi latihan. Dewan klub juga akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan tim. Padahal soal urus campur inilah yang bikin Rios dipecat Arsenal. Rios merasa kalau dirinya tak diberikan kebebasan lebih untuk mengurus transfer. Tapi hal yang paling penting dari semuanya adalah tak ada pemain yang bisa dihubungkan dengan Arsenal tanpa persetujuanku. Ini adalah sesuatu yang keramat. Aku akan punya kekuatan teknis soal rekrutan baru, tapi tidak memiliki kekuatan finansial penuh, kata Wenger. Maksud Wenger adalah ia akan memberikan rekomendasi mengenai pemain baru, tapi urusan biaya transfer dan gaji itu akan dilakukan oleh pihak manajemen Arsenal, karena ia sudah terlalu lelah dengan hal semacam itu. Saya akan memberikan saran saya tentang kualitas seorang pemain, tetapi saya tidak ingin membuang banyak waktu untuk berdebat mengenai gaji dan keuangan. Yang penting adalah kami memilih pemain yang tepat pada waktu yang tepat, tutur Arsene. Di Arsenal, Wenger mengubah sejumlah hal, utamanya dalam soal nutrisi. Pemain kini hanya disediakan pasta dan ayam rebus sebagai makanan sebelum latihan. Sebelumnya, Arsenal menyediakan daging merah dan junk food sebagai makanan untuk para pemain. Para pemain juga menerima suntikan vitamin kreatin yang bisa mengurangi rasa lelah dan meningkatkan stamina. Wenger juga mulai melarang para pemainnya untuk mendengar alkohol terlalu banyak. Segelas saja dirasa cukup. Pada 2004, aturan ini diperketat lagi. Para pemain tak boleh lagi minum alkohol bersama-sama. Selain bisa mempengaruhi performa pemain, meminum alkohol juga bisa membahayakan orang lain. Pandangan pertama para pemain soal Wenger jelas tidak positif. Di laga menghadapi Borussia Mönchengladbach di Piala UEFA, skuad Arsenal masih diarahkan oleh Patrice sebagai manajer interim. Akan tetapi, Wenger ada di sana. Pada babak pertama, ia menonton dari tribun, sementara di babak kedua, ia ada di touchline. Wenger yang baru mengambil alih skuad setelah pertandingan tersebut, nyatanya memberikan saran pada Rios untuk memberikan 1-2 perubahan. Salah satu sarannya adalah kembali dengan sistem 4 back dan menambahkan lebih banyak ruang untuk menyerang. Dan tentu saja saya menerapkan sarannya itu, kata Rios. Intervensi ini nyatanya membuat sang kapten Tony Adams tak suka. Dalam pertemuan pertamanya dengan Wenger, ia mengungkapkan kekecewaannya itu. Aku bilang kepadanya bahwa ia telah mempertaruhkan seluruh musim kami dalam bahaya atas apa yang telah ia lakukan. Namun, Wenger memilih mendengarkan kritikan dari pemainnya itu. Pendekatan yang dilakukan Wenger sempat membuat para pemainnya skeptis. Para pemain Inggris sering mengerjai Wenger untuk meredakan permusuhan dan memberikannya nama Inspektur Clouseau karena sifat yang canggung. Setelah mengenalnya lebih jauh, Adams bilang kalau selera humor Wenger membantu membangun semangat tim. Wenger tidak hanya senang tertawa, tapi ia juga bisa menertawakan dirinya sendiri. Ia adalah pria kurus dan bijaksana. Pada musim pertamanya di London Utara, Wenger sempat membawa The Gunners ke puncak klasemen hingga akhir tahun. Akan tetapi, karena performanya buruk pada Februari, membuat mereka hanya finish di peringkat ketiga dan gagal lolos ke Liga Champions. Kesuksesan baru terasa pada musim kedua lewat segala persiapan yang dilakukan. Wenger mendatangkan sejumlah legium dari Prancis seperti Christopher Weah, Gilles Grimandi, Emmanuel Petit, sampai Nicolas Anelka.
Mark Overmars didatangkan dari Ajax Amsterdam sementara Paul Merson pindah dari Middelbox. Winger mengevaluasi musim pertamanya dengan simpulan kalau mereka tampil buruk di kandang serta kurang kecepatan dan power. Di musim keduanya itu, Winger akhirnya mempersembahkan gelar Premier League, yang merupakan gelar liga pertama dari 3 gelar untuk Arsenal. Bersama Winger, Arsenal juga perkasa di Piala FA dengan raihan 7 trofi. Di bawah arahan Winger juga, Arsenal mencicipi final Liga Champions mereka pada tahun 2006 sebelum akhirnya takluk dari Barcelona. Di Arsenal, Winger mencatatkan presentasi kemenangan terbesar sepanjang karir kepelatihannya. Dari 1.235 pertandingan, Arsenal menang 707 kali dan hanya kalah 248 kali. Presentasi kemenangan Winger pun mencapai 57,2%. Winger adalah legenda bagi London Utara. Pertandingan terakhirnya terjadi pada laga melawan Huddersfield Town di musim 2017-2018. Winger menyebut kalau dirinya ingin bertahan hingga kontraknya habis, namun Dewan Klub memilih untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat. Nah, demikianlah kisah dari Arsene Wenger yang pernah diremehkan saat pertama kali melatih Arsenal. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola dan salam olahraga.